slept upon your knee. I wrote to you with childhood fantasies. Well, I'm all grown up now and still need help somehow. I'm not a child, but my heart still can dream. So here's my lifelong wish, my grown-up Christmas list. Not for myself, but for a world in need. No more lives torn apart. The wars will never stop, and time will heal all hearts, and everyone will have a friend, and right will always win, and love
siarkan ibumu, akhirnya masih. Troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, get near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fate allow. Hang a shining star upon the highest bar, and have yourself a merry little Christmas night. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, they get near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow.
sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mati terimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Selamat pagi, umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat GKI Harapan Jaya, kami sekali lagi mengucapkan Selamat Natal bagi saudara-saudara sekalian. Tema di dalam kebaktian minggu pertama setelah Natal ini ialah kelahiran Kristus memberikan kelegaan, dan pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Setelah kebaktian ini, yakni pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, akan dilaksanakan Natal Anak Sekolah Minggu. Mari setiap anak sekolah minggu bersama orang tua ataupun pendamping dapat mengikuti Natal anak tersebut. Berikut adalah tayangannya. Herald angels sing, glory to the
Untuk kebaktian malam tahun baru akan dilaksanakan pada Kamis 31 Desember 2020 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube GKI Harapan Jaya. Kebaktian tahun baru akan dilaksanakan pada Jumat 1 Januari 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan bergabung di kanal YouTube YKB. Demikian warta lisan pada hari Minggu ini. Selamat beribadah. Mari kita bersaat teduh. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara, Kristus telah lahir di dunia. Kelahirannya tidak hanya mendatangkan sukacita, tetapi juga menyegarkan jiwa-jiwa yang penat. Mari kita sembah dan sujud kepada Allah atas kelahiran Kristus yang menjadikan hidup cerah dan membawa kelegaan. Mari kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan Lahir Kristus di Dunia. Di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi pada masa lampau. Janji lama telah genap, zaman baru cerah tenang. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Tercermin pada wajahnya, kasih karunia yang ilahi. Tercermin pada wajahnya, kemuliaan Bapanya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai kebaktian pada hari Minggu ini di dalam sebuah keyakinan bahwa kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, saudara-saudara. Umat Tuhan yang terkasih, tidak dapat disangkal bahwa kehidupan kita tidak selalu mulus dan lurus. Ada berbagai kesulitan, tantangan, maupun rintangan. Perasaan rapuh dan jenuh kadang muncul dan membuat kita berputus asa menghadapi hari esok. Namun kehadirannya melegakan jiwa kita semua dan memberikan semangat yang baru bagi kita. Kristus yang hadir di dunia menjadi tanda bahwa Allah setia memegang teguh kehidupan kita. Kelahirannya membangun kembali pengharapan di tengah kerapuhan dan kefanaan hidup. Kini marilah kita menyanyikan PKJ 231, di dalam suka, di dalam duka. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu dan
Saudara-saudara, terkadang kita masih ragu terhadap masa depan. Ketakutan justru menggerogoti hidup kita. Ragu pada potensi yang telah Allah anugerahi. Ragu pada dekapan Allah yang melegakan. Sudahkah Natal berdampak besar dalam hidup kita? Marilah kita merenungkannya dalam doa pengakuan dosa. Kami mengaku, ya Allah, di dalam setiap jengkal kehidupan, kami berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, serta kelalaian. Pikiran kami masih meragukan penyertaan-Mu. Perkataan kami sering mempertanyakan pertolongan-Mu. Perbuatan kami tidak mencerminkan karya-karya-Mu. Ajarilah kami, ya Allah, agar mampu peka terhadap penyertaan-Mu yang melegakan jiwa melalui aneka peristiwa dan perjumpaan dengan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Di dalam terangnya, cinta kasih Tuhan sungguh nyata menyelamatkan kehidupan manusia. Kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Yeremia 33 ayat 8 yang menyatakan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan NKB 69, Yesus telah datang ke dunia cemar. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sesaat lagi kita bersama akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam sukacita Natal yang masih bergaung di dalam kehidupan kami, ya Tuhan, kami bersyukur ketika pada kesempatan kali ini Tuhan memperkenankan kami untuk dapat mendengarkan berita firman Tuhan. Kami yang masih merasakan sukacita Natal bersama dengan keluarga kami,
Kami yang merasakan sukacita Natal di dalam kehidupan kami pribadi. Biarlah Tuhan boleh menguatkan setiap kami untuk dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan juga dapat melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami bersama berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan minggu pertama setelah Natal ini diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang kedua, ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Mari bersama kita mempersiapkan bagian bacaan Alkitab kita yang berkata demikian. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam kitab hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai, semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah bagian bacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian minggu pertama setelah Natal ini, tema kita ialah kelahiran Kristus memberikan kelegaan. Dan tentu saja Ibu Bapak Saudara, artinya pesan-pesan Natal masih menjadi pesan-pesan yang kemudian dibicarakan, disampaikan, difirmankan di dalam seluruh pelayanan gereja-gereja ketika masa Hari Raya Natal ini masih menjadi sebuah sukacita yang bergaung di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira kelegaan apa sih yang Ibu Bapak dan juga saya rasakan
ketika melalui peristiwa Natal. Ya, seperti yang disampaikan di dalam perenungan firman Tuhan ketika kebaktian malam Natal lalu, Ibu Bapak Saudara, bagi saya pribadi kelegaan yang paling besar dalam sebuah peristiwa Natal itu ketika melewati rangkaian-rangkaian kegiatan acara Natal di gereja. Jadi kalau sudah lewat itu rasanya plong banget Ibu Bapak. Karena merasa bahwa ya puji Tuhan kesemuanya ini boleh berjalan, bisa terlewati dengan baik. Mungkin ini juga hal yang sama dialami oleh Ibu Bapak Saudara. Kelegaan yang sama ketika biasanya dalam hari raya Natal kita membukakan pintu, lalu ada sanak saudara, keluarga yang datang, dan misalkan kita menyediakan makanan, minuman, lalu makanan dan minuman tersebut cukup untuk setiap keluarga atau tamu yang datang ke rumah kita. Ya, kita jadi tuan rumah kan juga jadi lega. Jadi kita merasa bahwa kita cukup ramah, bertanggung jawab juga sebagai seorang tuan rumah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi bagaimanapun Natal itu memberikan warna di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang terjadi di dalam sebuah peristiwa Natal. Suatu ketika misalkan ketika saya sedang praktek di sebuah jemaat, baru pagi saja itu melaksanakan sebuah kebaktian Natal, tiba-tiba malamnya ada pelayanan kedukaan. Jadi paginya khotbah tentang kelahiran Kristus, ada sukacita, malamnya itu penuh dengan penghiburan. Paginya itu lagu-lagu Hai Mari Berhimpun, Selamat-Selamat Datang, malamnya itu kekuatan dan penghiburan. Dalam satu hari mengalami dua momen yang boleh kita katakan ini ya sangat berbeda kan. Tetapi memang di dalam kehidupan kita warna-warna kehidupan itu silih berganti datang. Pengalaman, peristiwa kehidupan itu bergantian datang di dalam kehidupan kita. Natal itu memberikan warna yang amat beragam. Natal itu pesannya damai sejahtera. Tetapi Ibu Bapak Saudara, tidak jarang juga dalam sebuah peristiwa Natal, bukan karena salah Natalnya jelas, tetapi tentu ini berbalik kepada sikap kita kan sebagai manusia, terjadi juga tuh perselisihan. Mulai dari mempeributkan tempat duduk misalkan, memperdebatkan tentang konsumsi, memperdebatkan tentang isi acara, dan lain sebagainya. Ini bisa terjadi dalam sebuah peristiwa Natal. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dapat dikatakan sebagai bagian daripada kehidupan kita. Selalu ada sisi-sisi kehidupan yang sangat amat beragam di dalam kehidupan kita. Nah, kalau tema kita pada kesempatan hari Minggu ini berbicara kelahiran Kristus, itu memberikan kelegaan. Tentu saja kita bersama ingin kemudian melihat kelegaan seperti apa yang kemudian disampaikan untuk kehidupan kita, khususnya di dalam masa-masa yang kita hadapi saat ini. Kelegaan seperti apa yang kemudian diberitakan di dalam sebuah peristiwa Natal, khususnya ketika kita berada di dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Kalau kita perhatikan di dalam bagian bacaan Alkitab kita, Ibu Bapak Saudara, kelegaan yang pertama itu diperlihatkan oleh seorang tokoh yang bernama Simeon. Ketika dia berjumpa dengan bayi Yesus. Dalam catatan Alkitab disebutkan bahwa Simeon itu disebut sebagai orang saleh. Dalam tradisi kekristenan, tradisi gereja, nama Simeon ini juga disebutkan dengan beberapa penyebutan. Misalkan saja dia disebut sebagai Simeon the Righteous. Dia juga disebut sebagai Simeon the Elder. Nah, saudara, dalam bagian bacaan Alkitab kita, Lukas 2 ayat 25 disebutkan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, dan dia menantikan penghiburan bagi Israel. Jadi ini gambaran tentang seorang yang senior usianya. Kalau meminjam pembagian generasi pada masa sekarang, ya boleh disebut, saudara, Simeon ini mewakili generasi baby boomers ya kalau saat sekarang. Jadi
Simeon ini adalah generasi tua dari orang Yahudi, orang Israel, yang tahu sekali, ingat betul dia terhadap sejarah yang kelam dialami oleh bangsa Israel pada masa pembuangan. Jadi ini sebuah pengalaman sejarah yang sangat kuat bagi generasi di usia seperti Simeon ini. Karena itu secara pribadi, bagian bacaan Alkitab kita menyebutkan bahwa Simeon ini sangat menantikan penghiburan bagi Israel. Ini yang menjadi pergumulan dia. Dan dikatakan ketika ia datang ke bait Allah dan Yesus dibawa masuk oleh kedua orang tuanya, maka yang dilakukan oleh Simeon itu dalam ayatnya yang ke-28, ia menyambut anak itu dan menatangnya dan dia memuji Allah. Nah, ini kalimat pujiannya ini menarik sekali, Ibu Bapak Saudara. Kenapa? Karena Simeon berkata demikian dalam ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Di sisi lain, ada sebuah peristiwa kelahiran dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di sisi Simeon, Simeon kemudian mengatakan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Dengan bahasa yang lebih jelas, Simeon mau mengatakan, biarkanlah hamba-Mu ini mati, biarkanlah hamba-Mu ini meninggal. Karena dia sudah mengalami sebuah damai sejahtera. Jadi saudara-saudara, perjumpaannya dengan bayi Yesus itu memberikan sebuah kelegaan. Dan bukan hanya bagi Simeon. Kenapa? Karena pergumulannya itu bukan hanya pergumulan Simeon, tetapi pergumulan bangsa Israel. Luar biasa ya memang Simeon ya, bagaimana dia kemudian menggumuli apa yang dialami oleh bangsa Israel. Jadi dalam hidupnya, dia tidak menggumuli pergumulannya sendiri, Ibu Bapak Saudara. Tetapi dia menggumuli pergumulan bangsa. Pergumulan yang lebih luas daripada sekadar pergumulan dirinya. Ya tentu kalau kita merenungkan, saudara, sulit sekali ya kita bisa seperti Simeon ini. Yang kemudian menggumuli, mendoakan secara serius terhadap pergumulan di tengah-tengah bangsa kita. Dan oleh karena itu ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, ada kelegaan yang ia dapatkan yang selama ini dia nggak dapat. Nah saudara-saudara, dalam bahasa Latin, pujian Simeon ini disebut sebagai nunc dimittis. Pujian pengakuan iman, pujian penyataan iman. Bukan sekadar memuji, tetapi berangkat dari iman. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kalau kita bernyanyi di dalam sebuah kebaktian, bisa saja ketika kita bernyanyi ya kita nyanyi, tetapi jangan-jangan kemudian ini tidak berangkat dari sebuah kekuatan dan dorongan iman di dalam kehidupan kita. Akhirnya sekadar mulut kita ini memproduksi kata dan suara saja. Dan rasa-rasanya kita perlu belajar ya seperti yang sudah dilakukan oleh Simeon ini. Jadi sekali lagi Ibu Bapak Saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu memberikan kelegaan yang gak didapat dengan perjumpaan dengan manusia. Simeon udah ketemu banyak orang kok di situ, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, maka ada sebuah sukacita yang dia dapatkan. Ini kan pesan Natal juga buat kita Ibu Bapak Saudara, bahwa dalam sebuah perjumpaan kita dengan bayi Yesus yang lahir di tengah dunia, ini harusnya memberikan sebuah damai sejahtera, memberikan sebuah kelegaan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua Ibu Bapak Saudara adalah kelegaan yang dialami oleh seorang perempuan yang bernama Hana. Hana juga seorang yang tua, sama seperti Simeon. Dia juga mengalami sebuah kelegaan ketika berjumpa dengan bayi Yesus, saudara-saudara. Dan dalam bagian bacaan Alkitab kita, ada keterangan yang menyebutkan siapa itu Hana. Sebut saja dalam ayat 36. Disebutkan bahwa di situ ada seorang yang bernama Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, yang sudah amat lanjut umurnya, yakni 84 tahun.
dan dia seorang janda. Janda setelah pernikahan berusia 7 tahun. Jadi dalam usia pernikahan yang masih sangat muda, suaminya ini kemudian meninggal dan dia menjadi seorang janda. Dan kemudian juga disebutkan dalam bagian bacaan Alkitab kita ayat 37. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Apa yang dilakukan oleh Hana kalau kita lihat sebagai kehidupan orang beriman, orang Yahudi, itu amat baik tuh ibu bapak saudara. Karena ia berada di dalam bait Allah. Tetapi kehidupan seorang nabi sebetulnya tidaklah demikian. Karena peran daripada nabi, laki-laki, nabiah, kalau perempuan, itu adalah menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah ke tengah-tengah umat. Di dalam kehidupan umat. Jadi boleh dikatakan Hana ini adalah seorang nabiah yang mengurung dirinya di dalam bait Allah. Dan dia mengurung diri beda dengan Simeon yang menggumuli tentang bangsa Israel. Yang digumuli oleh Hana ini adalah pergumulan dirinya sendiri. Jadi ini ada respon yang berbeda daripada Simeon dan Hana. Ada pergumulan yang berbeda yang dialami oleh Simeon dan Hana. Apa yang digumuli oleh Hana? Seorang nabiah dari suku Asher. Suku yang pada masa itu katanya saudara-saudara adalah suku yang jumlahnya ini makin kurang. Itu pergumulan pertama daripada Hana. Dan yang berikutnya adalah pergumulan kehidupannya sendiri. Karena ia adalah seorang janda dan di dalam tafsirannya disebutkan saat itu memang Hana bergumul tentang kehidupan pribadinya sebagai seorang janda dan dia belum dapat berdamai dengan peristiwa kematian yang dialami oleh suaminya dulu. Yang sudah amat lama tuh sebetulnya, saudara-saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan ibu bapak saudara, jangan-jangan kita juga seperti Hana. Ada peristiwa-peristiwa duka, ada peristiwa-peristiwa yang kita sebut tidak enak, ada peristiwa-peristiwa yang kita sebut pahit, ada peristiwa-peristiwa yang kita sebut kelam itu, yang terjadi sudah sangat lama, yang terjadi di masa lampau, lalu kemudian kita belum bisa berdamai terhadap peristiwa itu. Tanpa sadar kemudian juga kita mengurung diri kita. Nah, ini sama seperti yang dialami dengan Hana dalam bagian bacaan Alkitab kita. Dan karena itu perjumpaannya dengan bayi Yesus memberikan kelegaan yang amat besar saudara-saudara. Dalam ayat ke-38 disebutkan, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Coba kita perhatikan bagaimana sikap seorang Hana sebelum ketemu dengan bayi Yesus dan setelah ketemu dengan bayi Yesus. Ketika sebelum ia menggumuli dirinya sendiri. Ia tidak menjalani tugasnya sebagai seorang nabiah itu tadi. Tetapi ketika setelah ia sudah berjumpa dengan Yesus, maka perannya jadi kembali lagi. Ia menjadi seorang nabiah yang kemudian menyuarakan pesan, suara dari Allah ke tengah-tengah umat. Yang kemudian dia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Jadi kelegaan yang dialami oleh Hana merubah Hana untuk menyadari dan melakukan panggilannya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan seperti ini juga yang kemudian disampaikan untuk setiap kita pada kali ini. Natal bukan hanya bicara tentang sebuah seremonial, ngumpul-ngumpul, makan-makan, foto-foto, lalu kita update atau upload ke media sosial yang kita miliki. Bukan hanya itu sebetulnya, jauh lebih daripada itu adalah pesan Natal itu memberikan sebuah kelegaan dan perubahan cara kita memandang pergumulan kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya saudara-saudara bisa mengalami sebuah kelegaan
lewat kehadiran Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati, menolong damai sejahtera sukacita Natal terus bergaung di dalam seluruh kehidupan saudara-saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Dengan mengingat janji baptis kita, marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kini kita bersama akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Dalam syafaat ini ya Tuhan, kami berdoa dan juga menggumuli lewat berita Natal yang kembali diingatkan atas kami. Biarlah dapat kami lakukan dan kami hayati di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam doa kami ini ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap pelayanan umat-Mu di GKI Harapan Jaya. Ketika kami akan sesaat lagi menyambut tahun yang baru di tahun 2021, karena itu kami berdoa untuk kebaktian malam tahun baru yang akan dilaksanakan pada hari Kamis mendatang, tanggal 31 Desember pada pukul 8 malam secara online. Biarlah kami bersama dengan keluarga kami dapat mengikutinya, dan biarlah kami juga boleh tetap mengikuti protokol kesehatan, sekalipun mungkin kami ada yang memilih untuk menghabiskan waktu bukan di rumah kediaman kami, melainkan di tempat yang berbeda. Tetapi biarlah kami boleh tetap menjaga kesehatan dengan baik. Kami juga berdoa untuk kebaktian pada tanggal 1 Januari 2021 mendatang, yang dimana kami akan bergabung bersama dengan jemaat-jemaat GKI mengikuti kebaktian tahun baru yang dilayani oleh YKB. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap penata layanan lainnya yang dilakukan oleh umat-Mu di tempat ini, khususnya di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Biarlah kami dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya Allah, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di berbagai tempat, di dalam setiap penata layanan mereka juga. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk keberadaan negeri kami Indonesia ini di dalam situasi yang ada. Khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini, kami berdoa untuk situasi sosial, politik, ekonomi negeri kami ini. Dan biarlah kami sebagai warga gereja juga dapat mengambil peran sesuai dengan porsi kami. Dan biarlah kami dapat juga mendoakan bangsa ini secara terus-menerus, dunia ini, agar situasi yang terpulihkan dapat terjadi. Kami berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang mengalami kemiskinan, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang bergumul di dalam relasi mereka di tengah-tengah keluarga. Dan jika ada di antara kami juga yang mengalami hal tersebut, kami juga memohon Engkau boleh senantiasa menguatkan kami. Berkatilah setiap kami di dalam setiap pergumulan kami. Jadikanlah kami sebagai umat-Mu yang kemudian bisa berdamai dengan peristiwa-peristiwa yang kami rasa pilu, pahit, dan tidak menyenangkan. Karena kami percaya kami tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi kami menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap permohonan kami. Amin. Kini kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan minggu ini atau persembahan bulanan, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan nomor rekening di bawah ini.
Bagi setiap orang yang menyandarkan pengharapan kepada Allah dengan terus menjaga hidup dan berdoa kepadanya, Paulus melalui surat Roma 5 ayat 5 menyatakan kepada kita, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala anugerahnya yang besar yang diberikan kepada kita umatnya yang terkasih. Marilah kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 292, Tabuh Gendang. Umat dimohon berdiri. Marilah kita mengucap syukur dalam doa persembahan kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepada Engkau telah mau datang dalam diri anak-Mu Yesus Kristus untuk menebus kami. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Saat ini kami mempersembahkan rasa syukur kepadamu. Limpahkanlah hati kami dengan ucapan syukur tanpa pernah mengenal situasi yang terjadi. Mampukan setiap kami ya Allah untuk menjadi saksi-Mu yang membawa damai Kristus lewat persembahan diri ini. Kiranya damai sukacita Natal terus menggerakkan kami untuk berkarya bagi dunia ini. Terkhusus bagi Indonesia di mana Tuhan telah menempatkan kami. Terima kasih ya Allah, terpujilah Engkau. Amin. Walau hidup penuh rintangan, teruslah berharap kepada Allah dan percayalah bahwa Ia selalu menyertai. Dialah Sang Immanuel yang memberikan kelegaan jiwa. Dialah Sang Immanuel yang menunjukkan karya nyatanya. Dialah segalanya bagi kita. Mari kita bersama menyanyikan Hai Siarkan di Gunung. Siarkan di gunung, lahirnya Allah.
Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kemuliaan Bapa menjadi suluhmu di dalam perjalanan hidup yang terkadang terasa kabur. Kiranya bela rasa Kristus menjadi cinta yang menaungimu di dalam langkah yang terjal. Kiranya hadirat Roh Kudus menjadi semangatmu di dalam merangkul dan mengasihi sesama. Dan Allah Trinitas menjadi tumpuanmu dalam berkarya dan berpengharapan dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.